Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 mata kuliah observasi yang diampu oleh Bapak Firdaus dan Bapak Oka. Di sini kelompok 4 akan memaparkan materi tentang teknik observasi, observasi langsung, kendala observasi, validitas dan reliabilitas observasi, teknik pencatatan data, skala penilaian, analisis data, dan kesimpulan observasi. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Alivivia Putri Ramadhani, yang kedua ada Anisya Divani, yang ketiga ada Yurika Rizky Luciana Nugraha, yang keempat ada Firdaus Jundal, yang kelima ada Laila Afifah Surya Deswara, yang keenam ada Rozana Victory Kilah, yang ketujuh ada Naufal Haidar, yaitu saya sendiri. Observasi sistematik dan observasi unsistematik. Kedua observasi ini merupakan metode atau teknik observasi yang bisa dikatakan observasi terencana dan tidak terencana. Observasi sistematik merupakan suatu metode yang diatur sedemikian rupa, mulai dari kriteria, fenomena yang ia teliti, dan periode pengontrolan yang peneliti lakukan. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Dan akan dikatakan baik suatu perilaku apabila objek berperilaku sesuai dengan kriteria tujuan observasi. Observasi ini sangat dianjurkan, khususnya bagi para pemula, karena adanya suatu pengaturan sistematika penelitian tersebut sehingga memudahkan si peneliti dalam mengamati objek. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan observasi unsistematik atau observasi yang tidak terstruktur. Penelitian ini atau observasi ini memiliki ciri tidak memiliki aturan yang baku dalam struktural observasinya, sehingga memudahkan si observer untuk menggunakan atau mengubah objek observasi berdasarkan situasi lapangan. Namun, kekurangannya, penelitian ini tidak cocok digunakan bagi pemula. Karena kurangnya sistematisnya, penelitian ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengobservasi dan bergantung pada keahlian si observer aja. Lalu teknik yang selanjutnya adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan suatu metode observasi di mana si observer mengamati dan mengendalikan unsur penting objek sesuai dengan tujuan observasi. Dan keunggulan teknik ini adalah observer dapat mengendalikan hal-hal berbahaya akibat faktor lain yang dapat mempengaruhi situasi. Dan dikarenakan sistematika dan observasi ini adalah jantung dari penelitian, maka observer bisa mengetahui perilaku yang dilakukan objek itu merupakan dampak dari faktor yang ia kendalikan. Karena itulah konsepsi atau rancangan dari observasi ini terbilang sangat vital. Selanjutnya adalah observasi natural. Observasi tersebut merupakan kebalikan dari observasi sebelumnya, di mana tidak perlu adanya upaya serupa berupa kontrol pada objek untuk melakukan sesuatu. Kelebihan metode ini, observer mendapatkan representasi data yang alamiah karena tidak melakukan manipulasi apapun. Namun kekurangannya, kurang terjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga observasi ini bersifat spekulatif dari peneliti. Contohnya, ketika objek berperilaku makan dengan tangan kanan dan mayoritas populasi melakukannya, observer pun berspekulasi bahwa hal tersebut merupakan dampak dari ajaran agamanya. Namun hal tersebut belum tentu terjadi, belum tentu menjadi suatu faktor yang sangat akurat. Dikarenakan bisa saja stereotip yang dibentuk dari tempat itu yang menjadi suatu faktor terjadinya perilaku tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan observasi partisipan. Observasi yang dilakukan oleh observer yang ikut bagian dalam seluruh kegiatan observer atau objek dan mencatat perilakunya pada saat itu.
Keunggulan dari observasi ini, data yang dihasilkan sangat lengkap dan tajam. Tapi si observer pun harus paham terkait refleksi perilaku yang dilakukan oleh objek. Dan kekurangan dari metode ini, objek bisa saja mengetahui bahwa ia sedang diamati, sehingga ia hanya memunculkan perilaku baik atau buruk. Entah itu bermaksud untuk memperlihatkan kebaikan dirinya, ataupun membuat si observer ini merasa lain kepada dirinya. Contoh, ketika ada tes akreditasi pada suatu sekolah, dan kepala sekolah pun mengetahui kapan tes akreditasi itu akan dilaksanakan. Lantas ia memerintahkan seluruh murid-murid yang ada di sekolah tersebut untuk berperilaku sesempurna-sempurnanya, entah dari disiplin seragam, berangkat ke sekolah, dan dalam berkata. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan observasi non-partisipan. Di sini observer tidak ikut andil atau tidak terjun langsung dalam kehidupan objek untuk mengamatinya. Contoh, seorang guru hanya mengamati perilaku yang dilakukan oleh muridnya, bukan mengulik lebih atau mencari penyebab perilaku tersebut terjadi. Selanjutnya ada disebut dengan observasi anotribusif. Teknik ini merupakan suatu teknik yang mengupayakan objek berperilaku secara natural. Namun, dengan metode di mana objek dan subjek tidak bertemu, melainkan melalui media elektronik berupa rekaman, CCTV, dan media lainnya. Keunggulan teknik ini, observer dapat merahasiakan identitasnya dan kecil kemungkinan dari objek penelitian untuk mengubah perilakunya. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan observasi formal dan observasi informal. Yang pertama, observasi formal merupakan suatu teknik yang memiliki sifat terstruktur tinggi dan terkontrol, sehingga digunakan untuk penelitian ilmiah. Sedangkan observasi informal lebih longgar dibandingkan observasi formal. Biasanya teknik ini digunakan untuk pelaksanaan program harian dikarenakan lebih adaptif di seluruh keadaan. Perkenalkan, nama saya Alvivia Putri Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi langsung atau partisipan. Menurut Amirul Hadi dan Haryono, membagi menjadi dua macam, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi, sehingga observer sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang diobservasi. Sedangkan observasi non-partisipan adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Di sini, observer hanya sebagai penonton. Pada observasi partisipan seperti yang dilakukan oleh Loveland pada tahun 1997 saat pengamatan secara langsung pada populasi seluruh siswa selama 2 tahun dengan cara ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan siswa seperti duduk-duduk di dekat umum, bercengkrama sambil mencatat apa saja yang terjadi. Loveland mencatat apa yang dilakukan para siswa dan apa saja yang dilakukan oleh orang lain di sekitarnya. Pengamatan yang dilakukan Loveland menunjukkan ada keterlibatan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan menghasilkan data lapangan secara bervariasi. Keterlibatan peneliti dalam pengamatan atau observasi naturalistik terdiri dari 4 tipe pengamat. Yang pertama, menjadi partisipan penuh, artinya peneliti bergabung secara penuh atau menjadi anggota kelompok secara penuh dalam kelompok yang sedang diamatinya.
Lalu yang kedua, terdapat partisipan sebagai pengamat. Artinya, peneliti tidak sepenuhnya menjadi anggota kelompok yang diamati. Lalu yang ketiga, pengamat sebagai partisipan. Artinya, peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum, karena segala informasi termasuk yang rahasia dapat dengan mudah diperoleh. Dan yang terakhir, terdapat pengamat penuh, yang dimana biasanya hal ini terjadi pada pengamatan suatu eksperimen di laboratorium yang menggunakan kaca sepihak, yang dimana pihak yang diamati tidak mengetahui bahwa ia sedang diamati di balik kaca. Nah, contoh observasi partisipan seperti ketika kita ingin mengobservasi sebuah pedesaan, maka kita harus ikut andil dalam kelompok tersebut agar bisa mendapatkan hasil observasi yang lebih mendalam. Misalnya, menjadi pendatang baru dan mengikuti kegiatan yang ada di sana, melihat dan mencatat apa yang mereka lakukan, bagaimana kedekatan antar warganya, keluhan yang ada di pedesaan itu, dan lain sebagainya. Jadi, itulah yang dimaksud observasi langsung, yang dimana sang observer hadir ke lapangan dan mengamati kegiatan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi kendala-kendala observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala observasi pada slide kelima. Yang pertama, ada kendala observasi yang bersumber dari observer. Menurut Sattler tahun 2002-2006, Cartwright and Cartwright tahun 1986, dan Benzen tahun 2000, tipe kekeliruan yang bersumber pada observer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada halo effect, yaitu observer membuat generalisasi kesan. Apabila kesan pertamanya itu positif, maka semuanya menjadi positif ataupun sebaliknya. Sebagai contohnya, seorang pekerja mempunyai bentuk tulisan yang buruk dan acak-acakan. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa orang ini pasti acak-acakan dalam hal pekerjaannya, meskipun kenyataannya itu tidak demikian. Lalu yang kedua ada refleksi observer, yaitu struktur kepribadian observer tercermin dalam hasil observasi. Lalu yang ketiga ada generosity effect atau leniency effect, yaitu observer cenderung berbuat baik dalam situasi yang meragukan sehingga cenderung memberikan penilaian yang merugikan atau menguntungkan. Contohnya, pada dalam kenyataannya mungkin ada juga anak buahnya yang kinerjanya kurang bagus. Namun, karena merasa tidak enak hati, sang atasan kemudian memberikan penilaian yang bagus kepada seluruh anak buahnya. Yang keempat ada severity error, yaitu observer cenderung memberikan penilaian yang rendah untuk semua observee. Nah, kalau yang ini tuh kebalikannya dari leniency effect. Kalau leniency effect itu biasanya si observernya itu lebih berbaik hati, jadi dia lebih menaikkan nilai untuk observinya. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu ada central tendency error, yaitu kecenderungan observer untuk memberikan penilaian di daerah rata-rata. Hal ini mengakibatkan observer underestimate terhadap tingkah laku yang berlebihan atau intensitasnya tinggi ataupun sebaliknya. Pada slide ke-6 yaitu ada carry over effect, yaitu observer tidak bisa memisahkan satu gejala dengan gejala lain. Contohnya, jika gejala satu kelihatan timbul dalam keadaan yang baik, gejala yang lainnya juga akan dicatat dalam keadaan yang baik, walaupun kenyataannya itu tidak seperti itu. Lalu yang ketujuh ada primacy effect, yaitu observer membiarkan kesan pertama memberikan efek menyimpang atau distorsi bagi kesan-kesan selanjutnya atau penilaian selanjutnya. Sebagai contohnya yaitu ada seorang anak bernama Budi dan dia bertemu dengan Anto, seorang yang sangat hebat di bidang fisika, dan ia selalu menjadi juara kelas serta ia ramah kepada siapapun. Kesan pertama Budi akan positif,
Setelah itu, ketika ia bertemu lagi dengan Anto di kafe, di mana ia duduk sendiri dan setengah mabuk, Budi melihat sisi lain dari Anton. Namun, karena kesan pertamanya bertemu adalah positif, maka Budi mengabaikan hal tersebut dan mengira bahwa dia berada di bar sendirian itu karena adanya sesuatu yang negatif yang menimpanya, ataupun sebaliknya. Selanjutnya yang ke-8 ada personal teori, yaitu observer mencocokkan observasi pada harapan asumsi teoritis personal yang dimilikinya. Lalu yang ke-9 ada logical error, yaitu observer membuat penilaian yang sama terhadap trait yang tampak secara logis berkaitan, atau error yang menyebabkan observer dalam keadaan tidak mampu menangkap maksud-maksud dari masing-masing item yang di dalam daftar, kemudian mengartikannya menurut interpretasinya sendiri. Lalu yang ke-10 ada contrast error, yaitu observer menilai trait yang spesifik pada seseorang yang berbeda atau bertolak belakang dengan trait yang dimiliki orang tersebut secara aktual, atau kecenderungan menilai orang lain dengan cara membandingkannya dengan orang yang sebelumnya dinilai. Contohnya seperti jika beberapa atau satu orang yang terakhir dinilai buruk prestasinya, maka prestasi yang biasa-biasa saja dapat terlihat luar biasa ataupun sebaliknya. Lalu yang ke-11 itu ada proximity error, yaitu observer menilai dua trait atau lebih sebagai trait yang sama karena format penilaiannya menempatkan kedua atau lebih trait tersebut dalam waktu atau ruang yang sama bersamaan, atau suatu bentuk penilaian yang bersifat positif terhadap seseorang karena adanya perasaan bahwa mereka memiliki beberapa kesamaan karakteristik. Selanjutnya pada slide ke-7 itu ada observer drive, yaitu di samping waktu atau di sepanjang waktu observer mengubah kriterianya untuk penilaian mengenai ada atau tidak adanya perilaku yang dimaksud karena adanya faktor kelelahan, belajar, atau variabel yang lain. Yang ke-13 yaitu ada expectancy effect, yaitu harapan observer memengaruhi apa yang ia catat, atau observer mengharapkan sesuatu terjadi dan mengkomunikasikan harapan tersebut kepada observee. Lalu yang ke-14 ada observer reactivity, yaitu mengubah pencatatan tingkah laku ketika ia menyadari bahwa dirinya sedang diamati. Lalu yang ke-15 ada sensitivity dan awareness, yaitu observer kehilangan kepekaan dan awareness-nya terhadap apa yang diamati meskipun ia meyakini memiliki skill observasi yang baik. Kemudian ada fatigue, illness, and discomfort, yaitu kelelahan, sakit, ketidaknyamanan fisik, gangguan psikologis, yaitu personal problem, kecemasan, dan rasa takut yang dapat mengganggu atau membuat observer tidak dapat berkonsentrasi dan terlibat secara penuh pada kegiatan observasi. Lalu yang terakhir ada pengaruh dari self atau personality, yaitu pengalaman pribadi, sikap, kebutuhan, hasrat, dan rasa takut yang ada pada diri observer cenderung bertindak sebagai filter yang tidak hanya mempengaruhi proses observasi, tetapi juga mempengaruhi apa yang akan kita lihat pertama kali. Pada slide ke-8, saya akan menjelaskan tentang tahapan pencatatan atau pengambilan data. Nah, di sini juga ada error-errornya. Yang pertama itu ada errors of omission. Kemudian pada slide ke-9 saya akan menjelaskan tentang kendala observasi yang bersumber dari setting, sistem, kode, skala, dan instrumen, yaitu menurut Settler tahun 2002-2006, kendala observasi tersebut mencakup yang pertama, unrepresentative behavior setting, yaitu observer hanya memilih satu setting atau satu periode waktu sehingga gagal mengambil sampel tingkah laku yang mewakili secara memadai. Yang kedua yaitu coding complexity, yaitu
Observer tidak mampu menggunakan kode-kode secara akurat karena dalam alat ukur atau instrumen terlalu banyak kategori dalam sistem coding yang dipakai, atau terlalu banyak kategori yang harus diskor setiap pengamatan, dan terlalu banyak observi yang harus diamati dalam satu sesi observasi. Kemudian yang ketiga ada influence of extraneous cues, yaitu peristiwa tertentu di lingkungan memengaruhi observer dalam memberikan skor munculnya tingkah laku ketika tingkah laku tersebut sebenarnya tidak terjadi. Yang keempat yaitu rating scale. Rating scale adalah observer menggunakan kategori rating scale yang terlalu umum yang tidak sesuai untuk mengklasifikasikan tingkah laku, sehingga kehilangan perbedaan-perbedaan yang halus. Yang terakhir ada mechanical instrument, yaitu observer gagal menggunakan alat mekanik untuk mencatat data, contohnya seperti stopwatch. Kemudian adapun menurut Benzen pada tahun 2000, kendala tersebut mencakup hal-hal yang pertama, ukuran dan susunan layout ruang dapat menyebabkan kesulitan jika observer harus berdiri cukup dengan observi, padahal observi seharusnya tidak tahu kalau dia itu sedang diamati. Yang kedua, itu ada peralatan dan material yang tersedia dapat memengaruhi apa yang dilakukan oleh observer dalam setting tersebut. Yang ketiga, karakteristik atau sifat-sifat, skill, dan kepribadian observi dapat memengaruhi apa yang dilakukan observer dalam setting tersebut. Yang keempat, ada gangguan lingkungan. Nah, gangguan juga dapat berasal dari lingkungan, seperti suasana gaduh, temperatur yang ekstrim, atau pencahayaan yang buruk. Selanjutnya pada slide ke-10 saya akan menjelaskan tentang kendala observasi yang bersumber dari observi. Yang pertama ada Hawthorne effect dan child reactivity, yaitu observi mengetahui bahwa dirinya sedang diamati sehingga tingkah lakunya dibuat-buat agar dapat berkesan baik. Yang kedua yaitu role selection. Individu yang diobservasi mengadopsi peran-peran tertentu sebagai akibat dari pengetahuan bahwa dirinya sedang diobservasi. Yang ketiga ada measurement becomes an agent of change, yaitu individu yang diobservasi membuat perubahan tingkah laku yang signifikan atau perubahan sikap sebagai akibat dari tingkah lakunya diukur atau diamati. Yang terakhir ada response set, yaitu individu yang diobservasi memberikan respons dalam cara-cara yang menyesuaikan dengan tanda-tanda dari observer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala observasi yang berasal dari sampel. Yang pertama ada unrepresentative sample, yaitu observer gagal mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. Yang terakhir ada sample instability, yaitu observer gagal mengenali populasi yang sudah berubah sepanjang waktu sehingga sulit untuk membandingkan sampel saat ini dengan sampel yang telah diambil sebelumnya. Kemudian pada slide ke-11 saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kendala dalam observasi menurut Benzen tahun 2000. Hal yang terpenting adalah observer menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, yaitu akan memengaruhi kemampuannya dalam mengamati. Dengan menyadari keterbatasannya, diharapkan observer secara sadar memantau tingkah lakunya sendiri dalam rangka mereduksi kendala yang dialami. Selain itu, observer diharapkan mengidentifikasi sumber gangguan yang dapat memengaruhi keakuratan observasinya sehingga ia dapat mengeliminasi sumber gangguan tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan oleh observer adalah mempersiapkan diri dengan matang untuk aktivitas mengobservasi dengan cara mempelajari konsep teori yang dibutuhkan sehingga dapat memahami konsep teori tersebut dengan utuh dan mampu menerapkan konsep teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Benzen pada tahun 2000 menyatakan bahwa ada 3 aspek dalam proses observasi yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan keakuratan dan reliabilitas, yaitu yang pertama ada objective description atau deskripsi yang objektif, yaitu merupakan dasar dari observasi yang mengacu pada melaporkan, mencatat yang dilihat setepat dan selengkap mungkin
dan ada bukti aktual atau realitanya. Yang kedua yaitu interpretation atau inference of explanation, yaitu mencari tahu apa yang ada di balik deskripsi yang objektif dan mencoba untuk menjelaskan atau memberikan makna padanya. Nah, dalam proses ini dapat terjadi pemberian makna yang bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Oleh karena itu, penguasaan teori yang dipakai menjadi mutlak untuk menghindari kesalahan. Yang terakhir ada evaluation, yaitu terjadi bila kita menerapkan nilai dan sikap pribadi kita terhadap tingkah laku, karakteristik, dan kepribadian observi. Judgment dapat keliru bila didasarkan pada stereotype atau penerapan label pada observi. Lalu secara ringkas ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang observer sehingga observasi yang dilakukan efektif. Antara lain, yang pertama ada kemampuan atensi dan banyaknya konsentrasi yang baik. Yang kedua, sensitivitas, ketajaman, dan kemampuan persepsi. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu dan minat yang besar untuk memahami terjadinya perilaku tertentu pada observi. Yang keempat, menguasai teknik pencatatan observasi. Yang kelima, dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi selama proses berlangsungnya observasi. Yang keenam, menguasai konsep-konsep psikologi untuk dapat membuat inferensi secara tepat. Nama saya Nisa Divani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu validitas dan reliabilitas observasi. Menurut Azwa 1987 halaman 173 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria. Apa itu validitas isi? Yaitu suatu instrumen yang dicapai bila data dicapai sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Lalu, apa itu validitas konstruk? Yaitu bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan melalui analisis faktor dan melalui analisis butir. Lalu yang ketiga ada validitas kriteria, bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Lalu kita membahas validitas internal atau validitas butir, termasuk kelompok validitas kriteria yang merupakan validitas yang diukur dengan kebesaran menggunakan tes sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan butir sebagai kriteria menentukan validitas butir dari tes itu. Dengan demikian, validitas internal mempermasalahkan validitas butir dengan menggunakan hasil ukur tes tersebut dengan suatu kesatuan sebagai kriteria, sehingga biasa juga disebut validitas butir. Validitas internal diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur tes secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total tes. Jika koefisien korelasi skor butir dengan skor total tes positif dan signifikan, maka butir tersebut valid berdasarkan ukuran validitas internal. Lalu ke materi reliabilitas observasi. Reliabilitas observasi atau reliabilitas antar observer penting dalam observasi yang didasarkan pada skor hari 2 atau lebih observer yang mencatat informasi yang sama. Data mungkin berupa klasifikasi atau skala nominal atau judgment kategoris atau skala interval. Indeks kesepakatan dihitung menggunakan teknik statistik
yang memadai. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Surjana tahun 2004 halaman 16 menyatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Perkenalkan, nama saya Laila Fifah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang teknik pencatatan data. Yang pertama ada sistem verbal. Sistem verbal adalah pencatatan data yang dilakukan secara deskriptif, yaitu maksudnya menggunakan tulisan atau verbal jadi gejala atau ciri tingkah laku diutarakan struktur kalimat. Lalu terdapat 4 teknik yang menggunakan sistem verbal. Yang pertama ada diary record. Teknik yang paling tua digunakan oleh psikolog anak sekitar tahun 1920 sampai 1930. Pada diary record, segala tingkah laku atau kejadian ditulis dengan lengkap, dapat mengenai diri sendiri atau orang lain. Lalu yang kedua ada specimen record. Barker and Wright mengatakan bahwa pencatatan data yang dilakukan dengan diary record sama, hanya saja pada specimen records mulai dilakukan pengelompokan tingkah laku atau subunit behavior episode. Kemungkinan satu episode tumpang tindih dengan episode lainnya. Contoh, mencatat interaksi antara seorang ibu dengan anaknya pada waktu makan malam. Lalu yang ketiga ada critical incident technique yang dikembangkan oleh Flanagan pada tahun 1954. Dasar dari teknik ini adalah menentukan tingkah laku atau kejadian-kejadian yang dianggap kritis dan harus diamati. Tingkah laku yang menjadi titik utama segera dicatat bila tampak. Contoh, saat di rumah sakit, tingkah laku yang menunjukkan masih sakit atau sudah sembuh, jadi kriteria sakitnya harus jelas. Lalu yang terakhir ada event sampling. Uraian atau gambaran mengenai beberapa action atau aksi atau tindakan dalam satu bentuk tingkah laku tertentu atau beberapa bentuk tingkah laku dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua ada nominal system. Nominal system sebenarnya sama dengan verbal system, hanya berbeda dalam menggambarkan tingkah laku, tidak lagi dengan kalimat tetapi dalam proporsi yang lebih kecil. Terdapat 2 bentuk nominal system. Yang pertama ada distinctive feature system. Sistem ini mengelompokkan beberapa tanda konkret atau action dalam satu tingkah laku tertentu. Lalu yang kedua ada kategori system. Pengelompokan beberapa aspek action atau aksi yang khusus untuk menentukan tingkah laku yang bersifat luas atau umum. Yang ketiga ada kuantitatif observasi. Kuantitatif berdasarkan yang pertama ada frekuensi. Bila tingkah laku yang diamati merupakan tingkah laku yang dapat dihitung atau terputus-putus, misalnya menendang bola. Lalu yang kedua ada durasi. Tingkah laku yang sulit untuk digambarkan sebagai unit yang terputus-putus, misalnya menangis, melukis, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada intensitas, bila menunjukkan kekuatan dari tingkah laku. Selanjutnya ada teknik pencatatan lainnya. Yang pertama ada time sampling, pencatatan data tentang gejala tingkah laku yang muncul dalam satu jangka waktu atau interval waktu tertentu, yang dimana dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada time sampling dengan frekuensi, yang merupakan tingkah laku yang dapat dihitung atau terputus-putus. Lalu selanjutnya ada time sampling dengan durasi, yang dimana tingkah laku yang sulit untuk digambarkan sebagai unit yang terputus-putus. Lalu selanjutnya ada event sampling, uraian atau gambaran mengenai beberapa action atau aksi atau tindakan dalam satu bentuk tingkah laku tertentu atau beberapa bentuk tingkah laku dalam situasi tertentu. Lalu yang terakhir ada rating scale, merupakan pencatatan data tentang gejala tingkah laku yang muncul dengan menggunakan skala, yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama ada Simple Graphic Rating Scale, yang dimana dalam pengamatan ini mengumpulkan dengan menggunakan grafik. Lalu selanjutnya Numerical Rating Scale, yang merupakan data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Yang ketiga ada Adjective Checklist, yang menentukan tingkat kreativitas seseorang. Lalu yang keempat ada Fourth Choice Rating Scale. Observer diminta memilih kalimat yang menggambarkan kondisi subjek amatan. Lalu ada Behavior Rating Scale, adalah metode untuk menilai kombinasi dari kejadian-kejadian kritis serta frekuensi dari kejadian tersebut. Yang terakhir ada checklist atau daftar cek. Lalu selanjutnya ada persyaratan pencatatan data. Penulisan data harus sistematis sehingga dapat mudah dibaca, dimengerti oleh orang lain dan didasarkan pada data. Lalu yang kedua, observer sebagai pelapor harus qualified baik dalam melakukan observasi maupun membuat catatan. Yang ketiga, agar objektif maka observer harus tepat menggambarkan tingkah laku atau kejadian. Lalu yang keempat, harus menggunakan bentuk atau tipe catatan. Dan yang terakhir ada observer lain atau kesesuaian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Novel Haidar akan menjelaskan tentang skala penilaian. Skala penilaian adalah alat rekam observasi yang memuat daftar gejala tingkah laku observable behavior yang dicetak atau dicek secara berskala. Proses pengamatan dengan skala penilaian ini, observer mencatat kemunculan perilaku berdasarkan kategori skala. Jenis skala atau derajat penilaian ada 3, yaitu adalah skala kuantitatif, yaitu skala angka, ada skala kualitatif, yaitu skala deskriptif atau kata, dan yang ketiga adalah skala grafis, yang lebih perpaduan antara skala dan kata. Pencatat gejala perilaku observe dengan skala penilaian yang terpenting adalah makna tiap-tiap skala beserta penjabarannya. Misal, kualitatif atau deskriptif dijabarkan dalam rentang deskripsi yang memiliki derajat penilaian berbeda mulai dari penilaian paling tinggi sampai paling rendah. Lalu ada manfaat skala penilaian. Pada dasarnya, skala penilaian ini bermanfaat bagi kepentingan pemahaman dari konsep melalui teknik observasi yang lebih khas diukur dari derajat penilaian. Manfaatnya adalah mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku secara sistematis. Terus yang kedua adalah mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu singkat. Yang ketiga ada mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam derajat penilaian. Yang keempat adalah mencatat kemunculan perilaku dalam atau di luar sekolah, serta mencatat kemunculan perilaku individu dan kelompok sekaligus. Selanjutnya ada prosedur pengadministrasian skala penilaian. Pengadministrasian observasi dengan pedoman skala penilaian dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan meliputi penetapan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan predikator, dan penyusunan pernyataan atau item. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah seperti menyiapkan pedoman atau format, penentuan posisi observasi, yaitu observer mengambil posisi yang tepat agar mudah mengamati perilaku observe dan tidak mengganggu perhatian observe. Lalu ada pelaksanaan pengamatan, yaitu mencatat derajat perilaku observe yang muncul pada format. Lalu ada pencatatan terhadap perilaku observasi seperti siswa konseli yang diobservasi. Yang ketiga ada tahap analisis. Tahap analisis hasil mencakup langkah-langkah seperti scoring, analisis, dan interpretasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Lalu selanjutnya ada
aplikasi prosedur pengadministrasian skala penilaian. Tahapan persiapan meliputi langkah-langkah seperti penentuan topik yang relevan, yaitu sebagai contoh kebiasaan belajar siswa di rumah. Lalu ada penentuan variabel adalah kebiasaan belajar di rumah. Variabel tersebut diuraikan menjadi sub-sub variabel, yaitu situasi di rumah, fasilitas pendukung belajar, strategi belajar, pendampingan belajar, waktu belajar, dan tempat belajar. Berdasarkan sub-sub variabel disusun pernyataan atau item menggunakan kata-kata yang menggambarkan observable behavior. Yang ketiga ada penentuan indikator. Langkah ini lebih dahulu menetapkan derajat penilaian atau skala, baik skala kuantitatif atau skala kualitatif maupun skala grafis. Derajat penilaian kuantitatif ditetapkan dengan angka 1 hingga 4. Demikian derajat penilaian kualitatif atau deskriptif dengan pernyataan mulai dari selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Selanjutnya, derajat penilaian grafis dengan penggabungan skala angka dan kata-kata. Pada dasarnya, langkah ini dimaknai dengan sebagai penetapan derajat penilaian atas kemunculan perilaku observe pada suatu kegiatan. Yang keempat ada penentuan predikator, yaitu menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku. Kriterium ini dibuat berdasarkan kajian teori tentang kebiasaan belajar sebagaimana tertera pada topik. Predikator ini sekaligus digunakan sebagai acuan untuk interpretasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezana Sitorikila. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisa. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama masalah dalam sebuah penelitian. Yang kedua ada tujuan analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan atau pengujian hipotesis. Secara garis besar, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diangkakan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan, dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Nah, pada slide 21 ini saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif terlebih dahulu. Apa sih teknik analisis data kuantitatif? Teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis teknik analisis kuantitatif, yakni analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kuantitatif inferensial. Sebelum saya menjelaskan tentang kedua teknik analisis data kuantitatif tersebut, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengolahan data secara kuantitatif. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada proses penyuntingan atau editing, merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Yang kedua, pengodean atau coding, yakni kegiatan yang dilakukan setelah penyuntingan data dengan cara menggunakan memberikan simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden penelitian. Yang ketiga ada tabulasi atau tabulating,
yakni kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodaan yang kemudian akan disajikan dalam wujud tabel. Nah, 3 tahap pengolahan data itu merupakan tahap awal saat melakukan penganalisan data. Setelah melakukan 3 tahap itu, kita akan masuk ke proses penganalisaan data. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali jenis-jenis teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama tadi ada statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, jadi analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan atau keterhubungan, kemudian tidak menguji hipotesis, membuat ramalan atau melakukan penarikan kesimpulan gitu. Jadi cuma Jadi slide ke-22 saya akan menjelaskan tentang jenis analisis data yang kedua, yaitu teknik analisis data kualitatif. Merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Kemudian saya akan menjelaskan proses analisis data secara kualitatif terlebih dahulu. Menurut Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui 2 fase, yaitu selama dan setelah selesainya proses pengumpulan data. Dalam Sudarwan, Daning, dan Darwis tahun 2003, halaman 268-269. Analisis data selama peneliti di lapangan dilakukan dengan cara yang pertama, mempersempit fokus dan menetapkan tipe studi. Yang kedua, mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitis. Yang ketiga, merencanakan sesi pengumpulan data secara jelas. Yang keempat, menjaga konsistensi atas ide dan tema atau fokus penelitian. Yang kelima, membuat catatan sistematis mengenai hasil pengamatan dan penelaahan. Yang keenam, mempelajari referensi yang relevan selama di lapangan. Yang ketujuh, menggunakan metafora, analogi, dan konsep. Dan yang kedelapan, menggunakan alat-alat audio visual. Nah, analisis yang kedua setelah pengumpulan data selesai dilakukan adalah yang pertama, membuat kode data secara kategoris. Yang kedua, menata sekuensi atau urusan penelaahan. Yang ketiga ada di samping analisis kualitas. Yang ketiga adalah tingkat kepercayaan hasil penelitian. Tuh. Nah, hasil penelitian kualitatif atau naturalistik dipandang memenuhi kriteria alam ilmiah jika memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Menurut Lincoln dan Duba, tingkat kepercayaan hasil penelitian dapat dicapai jika peneliti berpegang pada 4 prinsip atau kriteria, yaitu credibility, dependability, confirmability, dan transferability. Lalu Sudarwan, Daning, dan Darwis tahun 2003 halaman 269-270. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama ada credibility, atau prinsip kredibilitas menunjuk pada apakah kebenaran penelitian kualitatif dapat dipercaya dalam makna dapat mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya. Yang kedua ada dependability. Prinsip dependabilitas merujuk pada apakah hasil penelitian memiliki keandalan atau reliabilitas. Yang ketiga ada confirmability. Prinsip konfirmabilitas menunjuk pada sangat perlunya upaya untuk mengonfirmasikan bahwa temuan yang telah diperoleh dapat dipercaya kebenarannya.
Yang keempat ada transferability, yaitu prinsip yang mengandung makna apakah hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan atau diaplikasikan pada situasi lain. Nah, gitu. Tahap penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah tahap terakhir, yaitu segala informasi yang diperoleh melalui observasi harus ditarik kesimpulan yang besarnya mengandung interpretasi. Penting menjadi perhatian adalah tingkah laku yang dikumpulkan bertujuan untuk memperoleh gambaran kesimpulan. Oleh karena kesimpulan diinterpretasi harus didasarkan pada satu periode waktu dan dilakukan dalam situasi yang bervariasi. Persyaratan bagi observer untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Pertama, ada observer yang memiliki keterampilan observasi dapat dilakukan dalam kelompok untuk membuat kesimpulan. Lalu yang kedua, ada observee diberi kebebasan mengungkapkan perasaannya dan bertingkah laku. Lalu yang ketiga, ada tingkah laku subjek yang merupakan ungkapan dalam satu rangkaian situasi pada periode waktu tertentu. Lalu yang keempat, ada bentuk kesimpulan, yaitu antara lain deskripsi, rating, dan sebagai berikut. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada memiliki kriteria yang akurat sehingga kesimpulan yang diambil objektif.